Oke guys, I'm back. Welcome back to channel YouTube ZT Hobi Jajan. Nah, pada hari ini aku bakal nge-unboxing dan nge-review satu buah figur lagi. Dan kali ini bukan Hot Toys, tapi aku bisa jamin barangnya ini atau action figure Iron Man-nya ini bakal sama bagusnya sama Hot Toys. Tapi sayangnya ini tidak license, atau lebih tepatnya ini tuh barang KO atau kayak knockout atau replika atau third party ya gitulah. Pokoknya dia bukan brand yang license atau apalagi ini brand Hot Toys ya, bukan. Cuma dia emang ngejiplak plak ketiplak aja. Kalau gitu kita langsung saja unboxing kontaknya dulu. Oke guys, kalian lihat di sini ya, sudah ada logo di depannya. Dan kalau misalnya ini harusnya kan udah tahu nih, ini nih Iron Man Mark berapa sih gitu kan. Oke, kita langsung cek dulu kotak coklatnya ya. Pertama di sini ada Arc Reactor ya, ini Mark 6 guys. Terus di sebelah sini ada logo brandnya ya, ini Play Toys ya, dan made in China. Dia ini nge-copy Hot Toys yang juga sama made in China. So ya saling copy, sama-sama negara yang sama, jadi ya udahlah ya. Oke, kita langsung lanjut ke proses unboxing selanjutnya. Kita keluarin box aslinya dulu ya. Oke. Pertama di box yang aslinya ini ada potret Iron Man Mark 6-nya. Terus ada apa lagi guys? Nggak kelihatan aku maaf. Ya nggak ada apa-apa lagi ya, sama paling ada logo Play Toys doang di sini. Terus di belakangnya ada ilustrasi seperti inilah kira-kira gitu. Jadi bisa dibilang logonya ini simple banget ya. Bener-bener untuk boxnya ini simple sekali karena dia juga nggak ada license gitu-gitu. Kita lanjut lagi aja ke unboxingnya karena untuk box tidak ada yang bisa dibahas banyak guys ya. Keluarin dulu barang. Oke, semuanya aman kah? Nah, ini dia guys. Oke, bentar aku berdiri dulu aja ya karena di sini belum ada kamera atas guys. Aku belum pasang kamera atas karena handphone aku masih dicas ya. Jadi aku bikin video unboxing dulu aja biar kalian bisa lihat penampakannya dulu. Ukurannya emang gede ya. Ini ukurannya emang gede, beneran seukuran 1/6. Bener-bener skalanya tuh bener-bener se-Hot Toys banget. Tinggal kita akan lihat nih kualitasnya gimana dan bedanya apa sih. Aku belum pernah nih megang Mark 6-nya Hot Toys yang diecast ya. Tapi aku langsung loncat untuk nyobain Play Toys punya diecast Mark 6. Jadi tanpa ngebandingin, aku akan coba kira-kira ini layak nggak disebut Hot Toys KW, atau jaraknya terlalu jauh, atau tipis banget bedanya, cuma beda brand doang mungkin kan, siapa yang tahu kan. Karena ini cukup jarang orang yang review ya, tapi Coveran Sanjaya ada review guys ini. Kalau misalnya kalian mau nonton juga silahkan nonton ya, tapi kalau enggak boleh nonton video ini dulu karena aku bakal review sangat lengkap ya, mungkin lebih lengkap daripada reviewnya Coveran Sanjaya. Let's go, kita langsung saja buka. Pertama kita langsung open dia untuk ngeliat first impressionnya dulu. Semoga dia tidak roboh ke depan ya ini ya. Kalian bisa lihat ini guys. Wow. Kalau aku lihat langsung ya, ini beneran kayak Hot Toys jir. Sumpah lah, kirain kayak di video doang mirip-mirip gitu kan. Ya, baik lagi aku belum pernah megang Hot Toys Mark 6. Tapi Hot Toys 1 di sono sudah lumayan guys, ada 7 kalau nggak salah ya. Jadi ya aku bisa mengira-ngira lah kalau Hot Toys diecast itu gimana sih kira-kira gitu kan. Kita langsung saja keluarkan, kita akan cek bobot dulu ya, cek bobot dulu. Kita keluarkan Mark 6-nya. Wow bro. Gila, ini bukan Hot Toys. Hah? Dang, ini bukan Hot Toys. Wow. Oke, yang katanya sendinya letoy itu yang mana? Nggak ada letoy-letoy sama sekali. Lihat, katanya sendinya letoy gitu kan. Ini masih normal banget nih. Aku punya Mark 2 Hot Toys original, itu sendinya jauh lebih letoy daripada ini kakinya. Ini mendingan nih, lumayan banget. Pegang atasnya kayak gini nih. Katanya kalau aku pegang atasnya dia bakal melorot, tapi ini enggak. Kalau dipaksa baru melorot gitu ya. Jadi menurut aku untuk sendi dia tuh normal banget ya. Dan untuk first impression beratnya itu mirip banget sama Hot Toys. Kokoh feel pegangnya juga mirip banget sama Hot Toys. Tanpa membandingkan Hot Toys Mark 6 ya. Apa ini coy? Buset. Battle damage-nya apa tuh namanya? Lebih ke weathering sih ya. Dia tuh masih weathering halus gitu. Karena yang battle damage itu ada di situ. Ya. Tapi kalau ngeliat helmnya ini sepertinya dia sudah pakai yang battle damage yang apa ya? Yang sedikit ada battle damage-nya karena dia kayak ada gosong-gosong gitu. Tapi kalau yang normal atau yang clean itu ada di sana. Ini yang versi clean. Tapi nanti kita akan bahas satu-satu ya.
Ini untuk first impression dulu aja guys. Jadi untuk figurnya 100%, aduh aku mau bilang 100% Hot Toys juga nggak bisa ya, karena ini bukan Hot Toys ya. 99,9% ini Hot Toys banget guys ya. Semoga LED hidup semua sih. Sekarang kalau gitu kita akan ngebahas satu-satu untuk aksesorisnya dulu ya, apa aja yang dapetin ya. Sementara ini aku bakal minggirkan dia dulu guys. Kamu nanti ya, sabar ya guys ya, jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas detail pokoknya di video kali ini. Oke guys, selamat datang di kamera atas. Jadi ini dia semua kelengkapannya akan kita bahas. Kayaknya untuk semua perlengkapannya aku mending keluarin dulu aja dari styrofoamnya ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat styrofoamnya ini emang agak kocak ya. Maksudnya nggak ada premium-premiumnya sama sekali. Jadi mungkin untuk Play Toys ini memangkas costnya dari salah satunya tuh inilah faktornya. Jadi ala kedar banget nih untuk styrofoamnya ya, warna putih. Beneran styrofoam nggak diapa-apain gitu loh, mentah sekali. Aku akan keluarkan dulu semuanya biar kita bakal lebih enak untuk ngebahas semuanya. Oke guys, jadi ini dia kalau misalnya semua aksesoris sudah dikeluarkan dan memang banyak sekali perentelan-perentelan kecilnya ya. Nah sekarang kita akan bahas satu-satu dan melihat secara detailnya juga sekalian guys ya. Video ini bakal agak lama, silahkan siapkan snack kalian ya. Pertama kita akan mulai mungkin dari yang utama dulu ya, dari yang gede-gede dulu ya. Pertama kita akan mulai dari chest plate. Oke, di sini kita mendapatkan 2 macam chest plate, 3 macam sekaligus sama yang lagi dipakai ya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat ini adalah battle damage yang lumayan apa ya namanya ya, lumayan ada battle damage-nya lah. Dia ada goresan kecil di sini. Terus bahan kacanya seperti itu, belakangnya kira-kira seperti ini, dan satu lagi itu battle damage yang lebih parah lagi. Di sini ada tembakan-tembakan mungkin kayak semacam peluru ya. Terus di sini lecet yang tadi tuh lebih besar lagi guys, lebih bolong-bolong tuh. Misalnya kalau bisa lihat ya, dia bolong. Nanti bolong ini bakal nge-show off teknikalnya dia lah gitu ya. Chest plate ini bagus banget, bahannya plastik guys by the way. Berikutnya kita mendapatkan 2 face plate dan ya 3 kalau bisa digabungkan sama yang satu lagi yang lagi dipakai. Yang pertama ini kita mendapatkan yang clean version. Clean versionnya pun ada bercak-bercak gitu guys. Ini bukan kotor ya, tapi ini emang kayak weathering gitu. Tapi ini termasuk clean ya daripada yang kita pakai tadi. Misalnya kalian perhatiin, yang terakhir itu ini lebih parah lagi untuk battle damage-nya. Yang hancur, setengah mukanya hancur gitu. Misalnya kalian lihat detailnya ini bagus banget ya. Di sini ada bonyok juga, kayak bonyok gitu dibikinnya. Kok bisa ya dibikin bonyok gini ya? Beneran dibonyokin kali ya? Keren banget sih. Dalamnya sama aja ya guys ya, nggak ada bedanya. Oke, kita lanjut. Lalu next kita mendapatkan pair untuk paha, tapi yang battle damage juga. Di sini menurut aku ya lumayan lah ya. Dia kalau misalnya dipegang itu ada teksturnya guys. Ini kayak beneran-bener lecet. Jadi bukan cuma digambar-gambar doang ya. Beneran lecet gitu loh. Dan bahannya dari diecast di sini. Diecast. Terus selanjutnya yang diecast juga sama. Ini adalah shoulder pad pengganti guys. Ini juga bahan diecast. Dan misalnya kalian lihat di sini dia ada kayak bercak ditembak gitu, retak gitu kan, kayak ditembak peluru. Di sini ada 2, di sini ada 1. Ya, detailnya bagus sih. Ada kayak gosong-gosongnya juga. Nunjukin kalau dia beneran kayak lagi damage gitu loh untuk di bakunya. Kita mendapatkan 3 pasang tangan lagi guys, 4 pasang tangan kalau misalnya dihitung sama yang lagi dipakai sekarang. Kita akan coba lihat satu-satu ya. Yang pertama itu tangannya lagi mengepal. Di sini bahannya karet dan dia tentu saja luntur ya, sama aja kayak Hot Toys. Terus ini tuh untuk apa ya? Bagian flap atasnya lagi kebuka ceritanya, lagi nembakin sesuatu gitu loh. Tapi anehnya kita nggak dapat efek lasernya guys, yang membuat dicolok di sini ya. Harusnya kalau dia ada inian, harusnya ada lasernya kan. Tahu kan maksudnya? Mark 6 gitu kan, scene terakhir dia melawan di Flash 2. Ya, tapi ya nice to have lah, oke. Terus yang kedua itu kita mendapatkan tangan yang lagi nembakin repulsor. Yang bentuknya flat seperti ini dan bahannya juga sama jadi karet. Jadi dia agak sedikit luntur, biasalah ya. Hot Toys juga gini, apalagi tiruannya gitu kan. Jadi bilang Play Toys itu meniru sama kekurangan-kekurangannya sekalian. Bahan dari karet diplek-tiplek sama persis guys ya. Terus yang terakhir kita mendapatkan tangan yang artikulasi di sini. Tangannya udah mulai kendor guys, karena ini kan bahan barang BIB ya, barang second ya. Jadi lumayan kendor, terutama di bagian jempol ini kendor banget. Tapi wajar, aku sering menemukan hal yang seperti ini. Kalau untuk kualitasnya mirip banget sama Hot Toys bisa dibilang ya. Untuk sculptingan segala macam juga bagus sekali guys. Jadi no complaint untuk tangannya. Next kita mendapatkan rudal-rudal yang ada di tangannya guys. Ya, kalau misalnya kalian tahu Mark 6 itu banyak banget rudal di bagian sini. Jadi bisa kebuka mengelilingi tangannya gitu loh. Ini untuk detailnya mungkin kalau kalian bisa lihat ini kecil sekali dan banyak ya. Dia banyak rudal-rudal kecil di dalamnya gitu loh. Ya, jadi ini kalau misalnya dibentuk dia akan mengelilingi tangannya guys. Konsepnya seperti itu. Satu lagi yang ini. Yang ini ada 3 pasang rudal tuh lihat.
Detailnya sih bagus banget ya, bagus banget pokoknya. Aku penasaran nih kalau misalnya dipasang nanti gimana. Terus next kita mendapatkan bicep. Aku nggak tahu ini bedanya apa sama bicep yang lagi dipakai. Sepertinya ini bicep yang battle damage, tapi battle damage-nya emang dikit banget ya, agak nanggung. Cuma lecet di sini, sama di sini juga kayak ada 2 titik lecet gitu. Menurut aku ini battle damage-nya kurang lah. Karena yang satunya pun dia udah ada weathering, ada damage weathering tipis. Nah, sedangkan di sini mulus tapi ada battle damage-nya. Jadi menurut aku ini nanggung sih. Ibarat tuh kalau dipakai atau enggak dia nggak bakal kelihatan signifikan gitu. Terus di sini kita mendapatkan stain base. Stain base-nya sih menurut aku agak aneh ya, karena dia itu transparan banget guys. Transparan banget sampai isi-isinya kelihatan. Jadi ini kayak ada LED-nya gitu kan. Kalau misalnya ini bisa nyala sih harusnya, tapi ntar kita coba ya untuk pas sesi LED, jangan kemana-mana. Terus dia di sini sayangnya tidak ada tulisan Mark 6-nya guys. Ini agak sayang ya, karena ya balik lagi karena dia barang KO, jadi ya gitulah. Di sini ada alat penjepit, jadi kalian bisa taruh kakinya terus untuk dijepit, tapi aku nggak pakai sih ini. Nice to have saja lah. Yang terakhir itu kita mendapatkan dynamic stand yang dynamic yang bisa dibengkok-bengkok sama klem untuk kalau misalnya mau pose-pose terbang. Klemnya cukup kokoh, cuma emang warnanya aja kenapa abu-abu atau ya warnanya kurang jelas gitu kan, kenapa nggak warna hitam sekalian gitu loh, atau warna abu-abu sekalian. Ini warnanya emang agak nggak jelas sih. Dan yang terakhir kita mendapatkan kertas instructionnya. Ini lebih ke baterai replacement instruction sih. Jadi enggak sih, semuanya ada penjelasan kelengkapannya juga. Terus ada ya hal-hal yang sangat simpel lah ya, penting nggak penting lah. Udah deh, semuanya udah kita bahas untuk semua aksesoris. Kita sekarang langsung masuk ke bahasan pertama, yaitu Mark 6 action figure. Let's go. Kalian lihat ini guys, bagaimana orang bisa bilang kalau ini Hot Toys atau Play Toys? How? Ini kalau misalnya kalian pernah dengar ya kata-kata too good to be true, ini dia nih, too good to be true. Ini beneran guys, ini beneran bagus banget. Aku udah ngulik-ngulik dikit tadi pas videonya aku pause, aku sambil beres-beres, sambil ngulik-ngulik sedikit apa aja dia, gimana dia gitu kan. Kesimpulannya ini bagus banget, gila. Sekarang biar kalian juga bisa ngerasain bagus bangetnya itu kenapa sih, bagaimana sih. Mungkin video ini adalah jawaban buat kalian yang ragu untuk beli Play Toys ya, kalaupun barangnya masih ada ya. Tapi ya bisa, aku nggak bilang kalau misalnya aku ngerekomendin barang yang nggak original, atau lebih tepatnya nggak license gitu, karena itu kan tindakan yang tidak terpuji lah bisa dibilang ya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri guys, kalau misalnya kita hidup realistis, murah sama ya, walaupun nggak original tapi ini murah dan sama. Siapa yang nggak tergiur, cok? Ditambah lagi action figure Mark 6 diecast yang versi pertama itu tuh barangnya udah rare banget, atau kalaupun ada tuh mahal banget guys, karena kan sekarang itu orang pada ngeblow up Mark 6 yang versi kedua. Halnya kalian ngikutin kan, Hot Toys udah ngeluarin Mark 6 yang versi 2.0 gitu loh, dan itu yang versi terbaru. Nah jadi aku bingung nih, bukannya Mark 6 versi pertama malah turun harga dan banyak beredar, malah hilang barangnya. Jadi gue bingung gitu loh nyarinya di mana. Tapi ada Play Toys, why not ya? Balik lagi ya, ini preferensi masing-masing. Tapi kalau aku orangnya sangat tidak masalah membeli sesuatu yang nggak license, asal murah tapi emang kualitasnya bagus gitu kan, karena dia unik sekali. Oke, sekarang kita akan langsung saja ke pembahasan detailnya guys ya. Kalian pertama bisa lihat dulu di sini untuk sculptingan secara detail ya. Mungkin ada yang di beberapa video lain kalian nggak bisa melihat ini secara detail. Aku akan kasih kalian lihat sedetail mungkin yang aku bisa ya. Ini fokus nggak sih segini? Kayaknya masih aman ya. Oke, kalau misalnya untuk upper body, kepala sampai dada, apakah ada yang kurang? Kalian lihat aja sendiri ya, nilai sendiri. Apakah ada yang kalau Hot Toys mah pasti gini, atau ketahuan banget bukan Hot Toys-nya? Itu tidak mungkin ya guys ya. Aku bisa bilang dengan tegas, walaupun aku belum pegang langsung Mark 6 yang versi pertama yang diecast asli Hot Toys, ini menurut aku udah nggak ada obat sih ya. Bagus banget loh. Oke, mungkin kalian udah puas. Sekarang kita untuk ke bagian perut, kolor, tangan. Ini aku udah ganti tangan yang untuk artikulasi ya guys ya. Ya, kalian tinggal sendirilah. Apakah ada something yang kok gitu? Gitu loh, ngerti nggak maksudnya sih? Karena ini kan ya KW gitu kan. Terus untuk bagian kaki,
Mungkin kalian menemukan sesuatu yang kok gitu, atau Hot Toys nggak gitu. Nih, lihat aja sendiri. Lihat aja sendiri sampai puas. Nih kalau aku berdiriin biar kalian puas lihatnya nih. Oke, nah itu detailnya guys. Menurut kalian gimana? Menurut aku ya, ini bagus banget cok. Aku udah bilang ini berapa kali, aku nggak tahu lagi. Tapi ya semoga kalian tidak bosen ya. Aku benar-benar harus menegaskan itu dulu guys. Ini bagus banget. Nah sekarang kita akan langsung saja ke pembahasan berikutnya, yaitu fitur artikulasinya dia. Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang dikurang-kurangin? Apakah ada yang Hot Toys bisa dan dia tidak bisa? Kita cek sama-sama. Kalau kalian tahu atau pernah megang yang Mark 1, silahkan dibandingin ya. Tapi kalau aku kayaknya udah tahu lah Hot Toys itu mainnya gimana untuk artikulasi, udah lumayan paham. Jadi aku tahu nih perbandingan kira-kira sendinya sendi Hot Toys itu gimana. Kita akan mengira-ngira kalau ini adalah Hot Toys diecast versi pertama ya. Jadi ini bakal satu level sama Mark 2, Mark 3, itu bakal selevel nih sama ini. Karena aku kemarin baru juga unboxing Mark 2 Hot Toys yang diecast versi pertama yang masih bagus banget juga. Aku masih hafal artikulasinya apa aja. Dan harusnya ini mirip ya, harusnya Mark 6 Hot Toys asli itu mirip. Tapi karena ini Play Toys, kita akan coba bandingkan aja langsung. Pertama kita mulai dari kepalanya dulu. Untuk kepala, dia punya artikulasi yang bisa maju mundur seperti ini. Aku yakin ini asli pun punya ya, Hot Toys pun punya. Terus nengah ke atasnya sejauh ini. Aku yakin aslinya pun juga seperti itu ya, Hot Toys juga bisa lakuin ini. Dan dia tidak bisa nunduk ke bawah, cuma bisa chin down. Dia bisa nunduk ding. Apakah ini lebih better dari Hot Toys? Saya tidak tahu, tapi ini termasuk nunduk atau chin down ya. Untuk leher dia tidak punya artikulasi ya guys ya, karena itu mirip sama Hot Toys Mark 2 dan Mark 3. Tenggleng-tenggleng bisa dikit, kalau noleh bisa 360 derajat tentu saja. Oke. Kepala menurut aku 10/10 Hot Toys banget, nggak ada masalah sama sekali. Terus next kita ke shoulder pad yang menurut aku ini agak beda daripada Hot Toys. Tapi aku nggak tahu kalau Hot Toys Mark 6 gimana. Tapi kalau Hot Toys Mark 2 dan Mark 3 itu tidak seperti ini. Untuk shoulder pad dia artikulasinya itu sistemnya mirip sama kayak ZD Toys sama Trizero yang kita bisa keluarin dia seperti ini guys. Nah, ya mirip banget sama ZD Toys dan Trizero, dan ini aku suka banget sistem seperti ini. Untuk tangannya bisa ditarik keluar seperti ini sedikit, dan dia punya butterfly joint ya. Tuh nyangkut di mana? No, enggak. Cuma tadi aku terlalu bersemangat nariknya, lihat ya. Butterfly jointnya pun bagus banget. Terus untuk shoulder pad ini kenapa aku bilang suka banget? Karena dia tuh jauh banget sama tangannya guys. Jadi bisa dibilang kalau kita mau puter-puter begini, kita tuh nggak takut gitu loh. Sebentar, engsel tuh keset banget ya, karena dia diecast kan. Mau puter begini tuh nggak takut karena ini jauh. Dan ini bahan luarnya ini diecast ya. Ini yang ini luarnya itu diecast, oke? Bagian tangan ini tuh bisa diangkat yang pasti jauh ya ininya nih. Dia bisa ngangkat jauh sebentar ya. Ini emang keset guys. Tuh, dia bisa ngangkat lurus dan bisa lebih mungkin ya. Terus untuk bagian biceps tentu saja bisa diputer-puter. Dan bagian sikunya ada double joint dan bisa ditekuk sejauh ini. Lumayan ya, ini sekitar 90 derajat kan di sini nih. Dia di sini, berarti bentuknya lumayan lah sampai bentuk V begini ya. Menurut aku untuk artikulasi sikunya itu sangat-sangat cukup ya. Bahkan Hot Toys pun kadang kurang, nggak begitunya gitu loh. Oke, dan untuk pergelangan tangan tentu kalian pasti udah tahu dia ada ball joint, jadi bisa diputar-putar seperti inilah, bebas mau gimana pun ya. Nah sekarang kita akan lanjut ke bagian upper body atau torsonya. Untuk bagian torso dia bisa ditarik seperti ini guys, bisa di extend seperti itu. Dan dia bisa noleh-noleh seperti layaknya Hot Toys biasa ya. Terus kalau untuk nunduk lumayan bisa. Ya perutnya bisa di-extend ya, aku coba ya. Oh, perutnya, dada atas sama perut bisa di-extend. Terus fungsinya apakah dia bisa menunduk jauh? Kita akan coba lihat ya. Nunduknya, lumayan banget guys. Lihat, kalian lihat nunduknya. Bungkuknya lumayan banget ya. Terus kalau lihat dari belakang dia tidak bolong ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini mirip sama Hot Toys Mark 2 ya, dia tidak bolong. Jadi dia seamless gitu loh. Jadi untuk ankle jointnya, mungkin kalau misalnya kalian nonton reviewnya Frans Sanjaya bilang, dia kalau misalnya kita pegang begini, dia bagian bawahnya langsung glek langsung turun gitu loh, karena kendor banget. Tapi punya aku tidak guys ya. Jadi bisa dibilang itu mungkin yang aku tangkap tuh adalah hoki-hokiannya orang dapat figurnya kayak gimana. Kalau aku mungkin termasuk orang yang hoki dapat Play Toys yang tidak kendor. Jadi beneran seperti Hot Toys.
mau diangkat tuh kayak ada taknya gitu loh, ada effortnya, nggak bener-bener kayak ngekok gitu, ngerti lah maksudnya ya. Jadi ini bagus banget untuk bagian torsonya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan bagian kolornya. Kolornya itu ada 2 artikulasi ya. Pertama itu ada sekitaran samping sini kalau nggak salah. Nah, seperti ini diangkat ya, untuk memperluas artikulasi kakinya. Terus bagian belakang juga ada cuy. Damn, apakah Hot Toys seperti ini? Aku nggak tahu ya, tapi ini bisa diangkat depan dan belakang. Sebentar aku tes dulu yang ini. Nah, dia bisa ngebuka begini guys, kelihatan nggak sih? Tuh ya, bisa ngangkat. Ini nggak terbuka, ini yang kebuka. Jadi ini bakal memperluas artikulasi kakinya ya. Terus kalau kakinya itu bisa tarik ke bawah seperti ini ya, ditarik ke bawah. Kalau ini versi yang tarik, ini enggak. Jadi ada bedanya ya. Walaupun nggak terlalu banyak tapi lumayan banget, dan ngangkangnya lumayan jauh harusnya. Ngangkangnya bisa sejauh ini guys. Bentar, goyang, sorry. Nah, ngangkangnya bisa sejauh ini. Lumayan banget kan? Terus kalau untuk nendang ke depannya itu bisa sejauh ini. Lama jang. Ada Hot Toys nendang sejauh ini? Tidak. Oke, nggak ada ya. Kalian bisa lihat tendangnya sejauh apa tuh. Ya, walaupun dia agak ke samping, tapi kalau dia nendangnya lurus, dia bisa 90 derajat. Jadi ini bisa dibilang bagus banget. Bisa aku simpulkan kalau Hot Toys biasanya itu kalah guys ya. Biasanya Hot Toys nggak bisa gitu. Tapi aku nggak tahu nih, balik lagi, kalau Hot Toys Mark 6 itu bisa juga nendang begini atau enggak. Karena bisa dibilang dia kan emang fotokopi ya. Beneran plak-ketiplak fotokopi Hot Toys gitu loh. Jadi ya silakan kalau kalian punya Hot Toys, bisa dicoba sendiri dan bandingkan sendiri ya. Oke, kita lanjut. Untuk bagian paha tentu saja bisa diputar-putar seperti ini. Dan ini sudah ada lecet-lecet ya, tapi nggak apa-apa karena dia emang kayak ada weatheringnya banyak. Jadi aku rasa lecet-lecet pun ya makin bagus aja gitu. Paha begitu. Terus untuk bagian kakinya ada ratchet join, tek, dan bisa ada double join. Lalu bisa tekuk sejauh itu. Jauh banget ya. Tapi biasanya kalau Hot Toys juga seperti inilah, nggak beda kok. Engselnya juga bagus sekali. Terus untuk bagian betis harusnya bisa dibuka. Tentu saja bisa dibuka seperti ini. Dan kalian bisa ngeliat piston-piston yang ada di dalamnya guys. Tuh, kelihatan nggak detailnya? Kelihatan ya. Ini sangat nice detail sih. Dan dia juga keset banget. Oke. Terus untuk bagian kaki bawah ya ini, dia pertama itu ada flap belakang, harusnya bisa dibuka seperti Hot Toys normal. Terus untuk flap depan dia nyatu sama kakinya langsung, tapi dia itu kayak ada artikulasi gitu loh. Dia tuh kayak apa ya? Tuh, nurut gitu loh. Dia nurut. Jadi kalau misalnya kita mau gerakin kakinya tekuk, dia bakal ikut guys. Jadi dia tidak menghalangi ya. Terus di bagian sini ada apa ya? Kok ini agak-agak kebuka ya? Nggak tahu ding. Kayak ada gap gitu loh guys. Tapi aku nggak tahu ini apa ya. Mungkin nanti kalau aku ketemu bakal kasih tahu ke kalian ya. Terus untuk bagian toe artikulasi tentu saja dia punya ya. Toe artikulasi dia punya. Oke, kalau untuk tengleng-tengleng bisa dikit lah, tengleng-tengleng. Kalau atas bawah tentu saja bisa. Noleh-noleh dikit banget ya. Jadi ini normal lah seperti Hot Toys pada umumnya. Dan di sini dia punya beberapa layer ya. Layer satu ada di sini, yang kecil. Ini bisa diotak-atik nih, bisa ngikut. Yang kedua layer yang atas di sini, yang ketiga baru kakinya. Nah, kita bahas bagian flapnya dulu di sini ya. Kalau misalnya dia bukan Hot Toys, harusnya untuk engsel dia kan letoy, benar kan? Apalagi di sini kita bahasnya itu bukan diecast. Kita akan lihat apakah engsel dia letoy. Pertama flap yang paling atas sini harusnya ada nih. Bentar aku cek dulu. Nah, sini kita lihat ya. Lihat kanan kirinya sangat kokoh, oke, lolos ya. Quality control pass. Sekarang flap yang selanjutnya yang gede. Lihat. Mau dibuka gimana? Setengah. Mau dibuka agak lebih full, dibuka dikit. Bener-bener tidak letoy sama sekali. Oke. Nah, mau dibuka gimana? Bisa. Terus flap yang ada di ujung sini mau dibuka kayak gimana? Hah? Kalian mau bilang ini kurang atau gimana sih? Tuh, lihat. Mau diapain juga bisa guys. Engselnya kokoh banget. Dan kalian bisa lihat isinya dalamnya juga detailnya kacau sih. Wak kacau. Apalagi sih yang bisa aku lewatin sini ya. Oh, di sini juga ada artikulasi guys untuk ngebuka rudal yang ada di pundaknya. Lihat. Sama sekali tidak letoy ya. Lihat sendiri. Tuh ya. Bagus banget. Oke, itulah kesimpulan dari action figure satu ini. Nanti kita bahas untuk versi weaponnya ya. Aku kembali. Tapi guys,
Ini real sih ya, too good to be true ya. Jadi gimana ya ngomongnya ya. Anjir, ini beneran Play Toys nge-copy Hot Toys beneran 100% sih. Real sih, 100% sih. Cuma mungkin ya aku sekarang nggak bisa bilang 100% karena aku belum pernah megang Hot Toys Mark 6 secara langsung. Jadi aku bisa simpulkan 99,99% ini beneran fotokopian Hot Toys Mark 6. Tapi bisa jadi lebih bagus loh ya. Aku nggak tahu nih, namanya fotokopi itu ya dia harusnya nggak mungkin fotokopi 100% ya. Mungkin menurut dia ada bagian Hot Toys yang bisa di-upgrade. Pasti fotokopi di-upgrade gitu kan. Who knows? Untuk sekarang aku disimpulkan ini beneran mirip banget. Dia nggak lebih jelek daripada Hot Toys. Karena dia lebih murah, nggak lebih jelek daripada Hot Toys. Ya, semua bagian udah aku perkosa guys ya pokoknya ya. Jadi nggak ada detail yang menurut aku kelewat. Tapi kalau misalnya ada, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tanya aja, Kak ininya gini nggak? Kak ininya gitu nggak? Aku bakal tes buat kalian beneran. Kita akan buktiin apakah Play Toys ini nggak lebih bagus dari Hot Toys atau emang karena ya kan dia KW. Biasanya kan kalau barang KW itu identik dengan nggak bakal sebagus aslinya. Sebagus aslinya guys. Real ya, ini real banget. Oke, artikulasi sudah, detail sudah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang sangat aku impi-impikan guys. Yaitu adalah LED feature. Banyak banget yang koleksi Hot Toys tapi tidak memanfaatkan LED feature dengan alasan nggak worth it, repot, bla 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 bla. Tapi aku tim LED guys. Kalian yang punya hasrat sama kayak aku tim LED, silahkan tulis kolom komentar di bawah. Aku mau lihat ya, apakah aku sendirian di sini tim LED atau aku ada temannya sebenarnya tapi aku nggak pernah tahu gitu kan. Karena setiap kali aku beli Hot Toys second ya, tulisannya pasti kayak gini di keterangan. LED tidak pernah dihidupkan, tidak bisa dicek, dalam tanda kutip anggap saja padam. Secara nggak langsung dia ngasih tahu kita kalau pertama mainan dia rusak. Benar nggak? Karena LED dia padam, dianggap padam, rusak, nggak bisa hidup. Kocak kan? Itu berarti kan kita menurunkan harga value barang dia gitu loh yang dia jual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia nggak mau cek niat jualanmu tuh kemana sih bro? Maksud aku tuh kayak ya kalau mau jualan kasihlah detail keterangannya. LED-nya gini, LED-nya rusak, udah dicek, LED-nya hidup, semuanya ini ada plus minusnya tuh. Kalau mau jualan kan begitu ya. Ya itulah ya keluh kesah saya untuk seputar LED ya. Emang aneh banget gitu loh. Hot Toys itu LED-nya bagus banget guys kalau untuk kalian hidup-hidupin. Memang aku akuin ya repot, terus memang sebentar banget nyalanya karena baterai kecil-kecil, memang nggak convenient, tapi tetap aja fitur itu fitur guys. Hot Toys itu ciptain dengan movie accurate ya, jadi kalau kalian nggak hidupin, movie accurate kalian sudah terbuang ya. Jadi kalau aku sih tim LED sih, karena emang Iron Man itu nggak akan nyata tanpa LED. Setuju nggak? Tulis di kolom komentar kalau kalian setuju please ya. Aku tidak mau sendirian di sini. Oke, kita akan langsung aja lanjut ke LED feature. Oke guys, aku udah pasang semua baterainya di sini. Jadi baterai itu ada di kepala, di dada, sama di tangan ya. Hot Toys normal lah ya. Sekarang kita akan langsung cek ke kamera atas. Oke, kamera atas, halo. Nah, jadi jangan bingung ya kalau misalnya di belakangnya ada shotgun. Nanti aku bakal jelasin kenapa shotgun ada di sini. Pertama kita akan langsung bahas fitur LED pertama itu yang ada di kepalanya dia guys ya. Jadi untuk kepalanya dia ini, untuk LED-nya itu ada pada atas di sini. Jadi seperti Hot Toys pada umumnya, tapi aku menemukan sesuatu perbedaan di antara kalau misalnya aku bandingin sama Mark 2 dan Mark 3 ya, ini beda banget guys. Pertama kalau kita buka, kita langsung mendapatkan head sculpt-nya Tony Stark. Dan untuk head sculpt Tony Stark bisa kalian lihat sendiri di sini dan kalian nilai sendiri aja ya. Aku nggak bakal mention, aku nggak bakal bilang ini mirip atau enggak, bagus atau enggak, aku nggak bakal ngomong apapun guys. Silahkan kalian lihat sendiri ya, dan nilai aja sendiri apakah head sculpt-nya kurang atau head sculpt-nya bagus. Aku nggak bakal menggiring opini lah ya, lihat aja sendiri. Yang pasti yang bisa aku kasih tahu adalah detailnya bagus. Tapi soal mirip atau nggak mirip itu selera ya, punya mata masing-masing lah kita. Nah terus yang membedakan tuh filter LED-nya adalah kita harus copotin atasnya lagi seperti ini. Atasnya magnet by the way. Nah kita copot seperti ini, jadi dia agak-agak botak gimana gitu. Nah terus di sini kita tinggal buka, ada bautnya ya, dan masukin baterai 3 biji yang ukurannya sedang ya, 3 biji. Oke. Nah terus di sini ada tombol switch, kita bakal switch dia dulu. Ini letaknya agak dalam jadi agak susah di switch ya. Nah kalau switchnya sudah hidup, dia itu sudah hidup sebenarnya, tapi tinggal nunggu sensor aja guys. Jadi kita tutup dulu lagi, kembaliin. Oke.
Sudah tutup rapi dan kita tutup bagian faceplate-nya ke sini, dia bakal hidup. Seperti itu guys. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak hidupnya? Iya. Nah, jadi cara kerjanya itu adalah di bagian pipi di sini dia punya sensor guys ya. Jadi kalau misalnya sensornya terkena magnet, dia bakal nyalain LED yang ada di jidatnya ini. Jadi LED emang ada di atas mata ya. Seperti ini. Nah, nyala kan? Dia emang terang banget aslinya. Cuma memang karena dia letaknya di atas jidat, jadi untuk mencapai mata tuh dia emang agak jauh. Jadi nggak terlalu terang. Saya lihat di sini ya. Tuh begitu. Tapi ini udah lumayan banget ya. Aku udah fixin untuk LED matanya. Jadi lumayan ada nyawa lah. Sebelumnya ini redup banget ya. Cuma karena aku tak-atik, jadi dia lumayan ada nyawanya ya. Harusnya kelihatan sih kalian ya, karena warnanya lumayan biru. Itu untuk LED yang ada di kepalanya. Nah, untuk bagian kepala ini tuh aku pernah ketemu guys. Ya, sistem seperti ini. Mana sih? Nah, sistem seperti ini ya. Aku ketemu dia di shotgun guys ya. Kita akan coba lihat untuk bagian shotgun. Jadi untuk shotgun ini dia mempunyai fitur yang sama persis guys ya. Tapi kita harus nyalain dulu ya. Jadi sebentar aku cabut dulu kepalanya seperti ini. Wup. Terus kita nyalain dia, hidupin on. Hidup kan? Tuh, hidup ya. Kita balikin dulu. Gak salah ya, nanti aku repot bolak-balikin guys. Kita lihat kepala dulu aja ya. Nih, kalian bisa lihat, kalau misal dicopot, dia ada head sculpt Tony Stark. Kalian bisa lihat di sini ya. Nggak tahu nih head sculptnya mirip nggak sama yang tadi. Lihat aja sendiri. Nah, terus di sini sama. Dia di atas di sini tuh, dia punya LED, di jidat juga sama ya. Terus di bagian sensor samping kanan kiri punya sensor juga. Jadi tinggal kita deketin aja buat hidupin. Nah, begitu guys kira-kira. Kelihatan ya. Tuh, ada LED di jidatnya. Jadi kalau misalnya kita tutup, matanya nyala. Ya, ini juga cukup terang sih menurut aku. Dia bahkan lebih bagus daripada si Mark II ini. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi ini bagus. Oke? Nah, jadi bisa dibilang itu mirip banget. Cuma bedanya tadi itu kalau di Mark II ini, dia tuh LED itu lebih tinggi gitu loh. Lebih di atas sini. Lebih jauh dari mata lah bisa dibilang ya. Jadi LED-nya emang lebih redup. Terus yang kedua, kita akan bahas LED yang ada di dadanya. Ini juga sangat standar Hot Toys, kita tinggal copotin bagian belakang sini. Oke, terus masukin baterai 3 biji juga yang ukurannya sedang. Tinggal di switch on aja di sini. Terus kita tutup lagi dulu, jangan lupa. Dan voila, ini dia guys. Jadi kalau untuk bagian dadanya atau reaktornya itu beneran terang banget ya. Terus spesialnya Mark 6 ini, kalau misalnya kalian lihat di bagian ketiak, dia tuh kayak ada LED warna biru gitu. Kelihatan gak sih? Tuh, kelihatan gak sih ada LED warna birunya? Semoga kelihatan lah ya dalam ketiaknya situ. Oke, dan kalau misalnya chest plate-nya dibuka, detailnya bakal seperti ini guys. Tuh, kacau. Wah kacau, kalian lihat ya. Detailnya ini kayak bagus banget cuy bro. Oke. Ini ya juara sih ini. Chest plate yang ini itu bahannya dari diecast. Entah kenapa yang dua tadi plastik guys ya. Nah terus aku bakal coba matiin dulu karena ini silau banget buset. Jadi untuk di bagian reaktor dadanya itu beneran silau banget. Jadi untuk bagian matanya dia emang agak kebanting sih menurut aku ya. Bagian matanya itu termasuk redup, tapi bagian chest plate-nya silau banget bagian reaktor. Untuk detail reaktor kalau bisa lihat sendiri di sini, keren banget ya, segitiga begitu. Cuma sayangnya dia tuh kayak nggak ada reducer gitu loh dalamnya. Jadi langsung nembak keluar gitu beneran yang bikin terang banget, bikin mata sakit gitu kan. Nah sekarang kita akan coba move ke bagian tangan. Nah untuk bagian tangan ini menurut aku agak repot ya untuk ngebukanya. Karena dia tuh lumayan keras guys. Jadi bagian biceps ini kita kan bisa ganti dia untuk ke bagian battle image ya. Tapi kalau untuk bukanya ini menurut aku agak susah ya. Jadi kita harus lebih pakai tenaga. Kuku aku udah sakit banget sih buka ini. Oke, di sini akan masukin 3 baterai yang ukurannya kecil, terus tinggal di switch on aja. Nyala deh. Nyala ya, kita tutup lagi. Tuh, keras banget. Sebelah sini juga sama, kita congkel dulu dia. Ya, sebelah sini agak lebih manusiawi ya. Hidupin, nyala kan? Nyala ya, kita tutup lagi. Oke. Dan ini dia penampakan Mark 6 kalau misalnya semua LED-nya hidup ya, dengan LED mata yang menurut aku cukup redup lah ya. Kita rapiin dulu dikit pose-nya. Nah, seperti ini.
ganteng lah ya, bisa dibilang ini ganteng. Oke, kamera atas silahkan nikmatin dulu. Memang kalau bisa dibilang untuk bagian LED yang ada di kepala ini tuh emang kebanting banget sih. Gimana cara biar dia bisa terang ke mata gitu ya, aku agak bingung sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, yang penting udah sangat lumayan sih daripada yang tadi ini. Oke, halo kamera depan, how are you today? I'm fine, thank you. Silahkan kalian nikmatin dulu ya detailnya dia setelah LED-nya nyala guys. Bagaimana menurut kalian? Ya menurut aku ini matanya emang kebanting banget sih. Dan aku nggak tahu nih kalau Hot Toys yang Mark 6 apakah matanya juga akan seredup ini. Ya, nggak tahu ya. Aku cari di YouTube pun kayaknya agak susah nih. Tapi ntar aku coba lihat-lihat lagi lah biar tahu. Soalnya aku penasaran banget nih. Kenapa matanya bisa redup banget gitu kan. Tapi ini ya, kece banget sih. Buset. Oke. Ya sudah kalau gitu. Jadi kalau untuk fitur-fitur battle damage mungkin aku akan masukin langsung ke bagian B-roll aja ya, karena menurut aku videonya udah lumayan kepanjangan. Oke, jadi kita akan masuk aja langsung ke kesimpulan ya. Sambilan aku beresin ini kita akan ngebahas kesimpulannya. Menurut aku kita akan nge-compare lah lebih tepatnya ya. Ya, compare sama Hot Toys. Play Toys ini gimana sih? Oke, jadi pembahasan pertama itu mungkin lebih ke overall-nya. Atau lebih ke worth it atau enggaknya lah kayak gitu ya. Menurut aku untuk Play Toys ini jauh lebih worth it daripada Hot Toys. Secara kalau misalnya Hot Toys itu waktu dia launching harganya itu bisa di sekitaran 6, 5, 7 juta ya, sekitaran itu ya. Sedangkan kalau Play Toys ini waktu dia launching harganya cuma di 2,5 juta rupiah saja guys. Jadi menurut aku untuk harga itu worth it banget Play Toys ya. Aku bilang worth it itu bukan karena dia itu murah, bukan karena dia murah, tapi lebih ke apa yang kamu bayar, apa yang kamu dapetin gitu loh ya. Jadi menurut aku dengan harga segitu Play Toys sama Hot Toys kalau diadu ya jauh-jauh kemana-mana Play Toys lebih worth it lah. Hot Toys menurut aku agak overpriced aja sih. Nah cuma kan makin ke belakang itu kadang Hot Toys tuh agak turun harganya gitu kan. Tapi harga turun pun mau di 4 jutaan guys kalau baru ya, tetap aja 2 kali lipatnya Play Toys. Jadi bisa dibilang Play Toys itu unggul jauh banget dari segi price to value-nya dia. Yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kekurangan Play Toys ini adalah mangkas sesuatu yang menurut aku nggak penting ya. Contohnya nih bagian styrofoam sama box. Kalau misal dipikir-pikir untuk bagian styrofoam doang sama box, kalau misalnya dibikin lebih proper gitu, dibikin lebih bagus gitu, itu nggak seberapa duit nggak sih? Ya, jadi menurut aku untuk bagian packaging itu kan penting banget ya untuk memanjakan experience buyer gitu loh. Jadi harusnya itu dimaksimalin. Kalau mau hemat cost itu mungkin di bagian-bagian yang lain yang menurut aku kurang-kurang penting lah gitu. Nah terus untuk bagian engsel kaki lah yang begini-gini nih. Nih yang katanya nih, oh kakinya itu wiggle-wiggle, kalau Hot Toys enggak. Kata siapa? Kalau misalnya dia diecast, Hot Toys juga akan wiggle-wiggle guys. Kalau kalian tidak percaya, biar saya buktikan ke kalian ya di sini ya. Kalau gitu sambilan kita akan coba compare lah ya, compare antara Play Toys sama Hot Toys. Oke guys, nah di sini aku punya Hot Toys Mark II. Kecil sekali kalau Hot Toys Mark II. Emang sekecil ini kah? Kok aku baru ngeh ya? Ternyata dia sekecil ini guys. Why? Padahal ini kan sama-sama keluaran apa ya? Satu level gitu loh harusnya. Diecast pertama gitu loh. Fitur-fitur juga lumayan mirip. Tapi kenapa Mark II ini kecil banget ya? Bisa kalian lihat sendiri lah ya. Hot Toys, Play Toys. Bisa-bisa Play Toys dibikin lebih besar seperti ini guys. Bingung sih, aku bingung sih jujur saja aku bingung ya. Nah, ini cuma aku pengen contohin aja, selain kita ternyata ngeliat ukurannya dia lebih kecil, aku mau kasih tahu ke kalian kalau Hot Toys itu sama saja guys ya. Sama saja. Nih. Sama saja. Apa bedanya? Karena tuh sebenarnya tuh bukan engselnya yang lemah, tapi kakinya yang berat. Kan dia tuh diecast ya, kakinya tuh berat. Jadi kalau misalnya kalian tidurin otomatis dia bakal jatuh. Gitu guys, jadi kalian nggak usah bilang oh jelek engselnya lemah, enggak guys ya, sama aja. Dipegang juga sama aja kokohnya, berat-beratnya juga sama aja. Ini aku nggak punya timbangan aja nih, kalau punya aku timbang buat kalian. Oke ya, kalau gitu akan coba tes
jajaran sama Mark 42 kali ya. Karena dia kecil ya ternyata, Cok. Oke, di sini aku punya Mark 42. Lihat ya. Ukurannya tetap lebih tinggi si Mark 6, guys. Nih. Mau dijajarin gimana pun dia tetap lebih tinggi sedikit. Cuma beda senti doang sih. Cuma aneh aja gitu loh. Apakah dia akan sejajar sama Mark 47, 50 dan 85? Bentar, aku tes dulu ya. Apakah dia akan sejajar sama Mark 50 deh? Oke, Mark 50. Mark 85. Bagaimana? Kalau kalian lihat di sini, apakah dia sejajar? Sejajar ya kayaknya ya. Ya nggak sih? Rambut Tony Stark ini kayak ada jambulnya aja sebenarnya. Jadi kelihatan lebih tinggi. Tapi kalau dari bahu itu sama sih. Sama sih nih guys, sama persis tingginya. Iya, sama persis. Berarti tingginya Mark 6 ini yang versi pertama yang harusnya kecil, dia lebih tinggi atau setinggi Mark yang versi baru-baru keluar. Kok bisa gitu ya? Jujur aku bingung sih. Jadi aku nggak tahu alasannya ya. Jadi aku tuh menaruh perkiraan kalau misalnya ini Mark yang pertama, diecast versi pertama, dia akan tingginya kecil gitu. Sama rata sama Mark 2, Mark 3, Mark 42, mungkin karena Mark 42 itu versi lama gitu kan. Mark sejajar, ternyata tidak ya. Dia lebih tinggi daripada mereka guys. Bagus kan? Gede gitu loh. Udah harganya murah, gede lagi. Buset. Udah sih, mungkin videonya itu aja ya. Karena aku bingung mau bahas apa lagi. Habis ini bakal ada B-roll. Aku bakal tampilin semua aksesorisnya di B-roll. Jadi kalian jangan kemana-mana. Aku bakal coba bikin B-roll yang bagus juga. Yang detail buat kalian lihat untuk lebih jelas gitu kan. Siapa tahu ada yang pengen beli tapi galau sama kayak seperti aku. Aku awalnya tuh kayak galau banget mau beli ini. Karena aku tuh kayak punya persepsi, ya kalau nggak Hot Toys, kalau dia tiruan pasti dia jelek. Ternyata aku salah guys. Lagi-lagi aku dapetin barang yang menurut aku masih sangat bagus ya kondisinya dengan harga yang cukup murah juga. Kalau misalnya kalian mau beli silahkan cek aja di toko hijau ya, harusnya masih ada. Cuma ya lihat-lihat aja karena ini barang lama jadi biasanya udah hilang-hilang, udah lecet-lecet gitulah. Ini pun sebenarnya udah lecet, tapi karena dia weathering jadi kelihatan lecet itu bagus-bagus aja gitu loh. Sampai aku nggak bisa bedain nih mana yang weathering alami, mana yang emang lecet gitu kan, nggak bisa dibedain lagi. Oke, sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Silahkan share video ini ke teman-teman kalian suka Iron Man terutama. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, jajan-jajanan selanjutnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. B-roll.